Kira-kira sempat takut nggak waktu itu ketika udah rasa sesak, itu kayak sulit bernafas gitu? Ada nggak rasa Aduh, takut, "Tuhan, aduh, inikah waktunya?" Atau gimana? terbesit dalam pikiran saya bahwa, aduh ini apakah hari-hari terakhir saya, juga lebih menghargai kehadiran Tuhan itu luar biasa penting juga dalam kehidupan saya. Kehadiran orang lain itu penting dalam kehidupan kita, bahwa ada orang-orang yang kemudian pergi meninggalkan kita seketika dalam sekejap gitu. Angka kematian yang cenderung mengalami peningkatan selama 7 hari terakhir ini patut dijadikan refleksi kita bersama. Terlebih sudah 6 hari berturut-turut kematian kita mencapai angka lebih dari 1.000 setiap harinya. Ini tidak bisa ditoleransi lagi karena ini bukan sekedar angka. Di dalamnya ada keluarga, kerabat, kolega, dan orang-orang tercinta yang pergi meninggalkan kita. Kasus positif yang turun dan kesembuhan yang meningkat harus diikuti dengan kematian yang turun pula. COVID ini sudah berlangsung selama 1 tahun lebih, ya, dan kita semua merasakan dampaknya, entah itu dampak sosial, entah itu dampak ekonomi, bahkan juga berdampak pada kehidupan rohani. Ya, mungkin kalau kita berbicara mengenai pandemi, kita akan teringat akan kehilangan. Ada kehilangan sahabat atau kehilangan keluarga terdekat yang terkait dengan COVID-19. Dan juga mungkin kita akan berpikir soal ketidakpastian. Akan jadi apa kita beberapa waktu ke depan. Atau berapa lama ini akan berakhir. Nah, kita akan terus melihat kadang-kadang ada berita menyangkut peningkatan atau juga penurunan. Kadang baru bergembira dengan penurunan, kemudian ada peningkatan lagi untuk kasus-kasus orang yang terkena atau positif mengidap COVID-19. Dan saya percaya ini hal nyata yang tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita pungkiri. Hanya saja mungkin itu hal negatif ya, karena kita bicara kehilangan, bicara ketidakpastian. Tetapi di sisi lain, pandemi juga bisa memberi banyak pelajaran buat kita, bagi setiap orang yang khususnya memiliki daya juang atau istilahnya resiliensi yang tinggi. Nah, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan keluarga yang menjadi survivor atau istilah bahasa Indonesianya lebih sering disebut penyintas COVID-19. Kita akan ngobrol bareng bersama keluarga Marex, Bapak Marex dan Ibu Kasiria yang merupakan penyintas COVID-19 beserta putra saat ini. Nah, kita mengundang untuk Bapak Marex dan Ibu Kasiria beserta adik Leo. Yang kalau bisa adik Leo bergabung dengan kita, why not gitu ya. Shalom Kak, selamat Ya. malam. Shalom Pak Marex, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan baik Kak. Ya, puji Tuhan baik-baik saja. Saya percaya bahwa di dalam hal apapun kita udah diajarkan untuk dan diingatkan selalu untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya, pasti itu ya. Begini Pak, saya bukannya kepo, nggak ada niat kepo ya. Tetapi saya mendengar bahwa Bapak sekeluarga beberapa waktu lalu terkonfirmasi positif COVID-19, gitu ya. Apakah bisa Bapak menceritakan sedikit aja, ya nggak usah panjang banget deh kayak mendongeng, sedikit saja mengapa sampai Bapak bisa tahu bahwa Bapak terkena COVID-19? Bisa diceritakan, untuk bisa kita dengarkan bersama, mungkin itu menjadi gejala yang sama bagi semua orang atau bagaimana? Ya, terima kasih Kak Herli untuk kesempatan yang diberikan untuk saya bersama dengan keluarga. Jadi ini sebenarnya bareng-bareng dengan istri, tapi istri lagi ngomong anak sebentar aja, nanti dia akan gabung kembali. Iya, Ya. terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung juga di YouTube. Kami sekeluarga ingin menceritakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga ketika kami boleh ditolong Tuhan
sembuh dari COVID-19. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak Herlia. Orang bilang, tak kenal maka tak sayang kan, Kak Herli? Iya. Oh, masih mau disayang ya? Iya. Baiklah, Iya, untuk aku bisa menyayangimu, silakan dong perkenalkan diri. Iya, harus bisa disayang semua orang ya, Kak Herli. Iya, iya, iya. Iya, perkenalkan, nama saya Marek Joseph, istri saya bernama Kasiria Telambanua. Kami keluarga hamba Tuhan yang full time melayani Tuhan di tempat pelayanan kami masing-masing. Saya melayani di STT dan istri saya melayani di panti rehabilitasi. Ya, kalau ditanya terkait dengan cerita awal pertama kali kami terpapar COVID-19, kami itu baru sadar ketika bukan ponaan, saudara. Jadi adik sepupu kami yang tinggal sama-sama dengan kami itu sakit. Jadi dia sakit itu sekitar tanggal 18-19 Juni. Nah, sakitnya itu pun kami tidak tahu apa penyebabnya, tapi yang pasti dia demam ada sekitar 3 hari. Lalu kemudian bukan hanya demam, tapi semua badannya itu lemas, kemudian batuk, flu, dan pada saat itu kami pikir ya itu mungkin sakit biasa gitu. Tapi satu dua hari karena nggak sembuh-sembuh, akhirnya kami coba kasih beberapa obat untuk adik kami ini untuk konsumsi. Tapi ternyata juga nggak sembuh. Pada akhirnya kami coba hubungi adik bungsu saya yang sebenarnya hamba Tuhan juga, cuman kebetulan dia lagi praktek di salah satu klinik dan dia yang tolong kami ketika dalam masa pemulihan. Jadi waktu itu kami hubungi adik bungsu saya bernama Feby supaya bisa memberikan obat yang tepat gitu untuk adik sepupu kami yang sakit. Tapi waktu diberikan ternyata nggak sembuh juga. Pada akhirnya sakit yang dialami oleh adik sepupu kami ini tertular ternyata. Jadi tertularnya ke anak kami, Leo. Jadi saya masih ingat sekali itu tanggal anak kami sakit. Jadi di tanggal berapa? Hari Sabtu itu ya, di bulan Juni, di akhir Juni, di tanggal 26 dan 27. Jadi anak kami itu demam tinggi, lalu dibarengi dengan flu. Jadi tanggal 26 dan tanggal 27. Kami juga sampai di situ masih belum berpikir bahwa ini sebenarnya sudah terpapar COVID. Kami baru sadar ketika saya dengan istri yang kemudian ikut sakit gitu ya. Jadi kami demam tinggi setelah anak kami sembuh gitu. Jadi 2 hari anak kami, hari Sabtu Minggu tanggal 26 dan 27 Juni itu sakit, anak kami sembuh tanggal 28, tanggal 29 kami dua yang sakit. Jadi dia tertular seperti itu. Nah, ini istri saya sebentar ikut bergabung. Jadi tanggal 29, tanggal 30 kami dua yang barengan sakit. Flu, batuk, demam, pilek. Lalu akhirnya kami berinisiatif untuk periksa karena kan tertular. Adik sepupu kami masih belum sembuh, walaupun Leo sudah sembuh tapi tertular ke kami. Akhirnya kami ambil keputusan untuk kayaknya kami harus swab antigen. Ya, pada akhirnya kami swab antigen dan hasil swab antigen itu ternyata positif. Nah, gitu Kak ceritanya. Jadi kami baru tahu hasil kami itu di tanggal 1 Juli. Di tanggal 1 Juli itu pun baru saya yang pertama positif yang tes pertama. Lalu kemudian hari esoknya istri saya yang
swab antigen dan ternyata positif. Ya Nah, itu cerita pertama Kak. oke, terima Awal kasih untuk kami sharingnya. terpapar. Eh, paling tidak kita bisa mengetahui runut peristiwanya. Oke, tadi setelah mendengar cerita dari Pak Marex, ya kita tahu bahwa keluarga beliau terkena COVID atau terkonfirmasi positif karena ada dari anggota keluarga yang terkena. Kemudian dilanjutkan oleh anak terkasih, lalu bapak dan ibu setelah proses antigen, ya. Iya. Nah, saya rasa bahwa ketika situasi seperti ini, banyak orang akan beresponnya, ada yang berespon positif, pasti ada juga berespon negatif ya. Bagaimana waktu bapak dan atau ibu lah dalam menghadapi hasil tes dan ternyata positif, bagaimana menanggapinya? Bagaimana perasaan yang ada saat itu, lalu kemudian apa keputusan yang diambil, baik dari bapak sendiri sebagai kepala keluarga atau dari ibu sebagai istri ya, apalagi anak duluan sakit gitu. Ya, tentunya waktu tahu kalau kami akhirnya positif COVID, yang pertama kali yang saya khawatirkan itu anak kami Leo. Karena kan dengan berita-berita yang banyak yang bilang anak-anak rentan dengan virus ini, kemudian banyak juga berita yang katakan kasus meninggal anak karena COVID ini tinggi. Jadi itu yang pada akhirnya saya khawatir, takut juga, meskipun Leo waktu itu sudah sehat, sudah ceria lagi seperti biasanya begitu, tapi ya tetap aja muncul kekhawatiran jangan sampai ini mungkin hanya efek awal aja dia sembuh, atau entah nanti mungkin akan kambuh lagi atau bagaimana. Nah itu yang jadi kekhawatiran. Terus kami harus bagaimana dengan anak ini nanti. Nah itu yang buat saya takut sih yang pertama. Dan yang kedua itu kekhawatiran saya itu karena sebelum tahu kalau terpapar COVID, sempat kan masuk di tempat kerja di panti rehabilitasi. Nah di sana kan banyak orang di sana. Jadi kekhawatiran saya juga, meskipun saya tahu bahwa waktu saya masuk pelayanan, saya tidak kontak dengan siapa-siapa. Memang bertemu dengan mereka tapi tetap jaga jarak, pakai masker begitu. Tapi ya dalam pikiran saya jangan sampai juga ada satu kelalaian saya seperti mungkin lupa jaga jarak atau bagaimana, sempat kontak dengan mereka, pada akhirnya mereka tertular. Nah itu yang buat saya panik, khawatir waktu itu jangan sampai. Terus jangan sampai saya yang penyebab pertama orang-orang kena COVID. Nah, itu yang bikin saya khawatir, takut, panik. Dan karena kekhawatiran itulah selama 3 hari saya punya gejala cukup berat. Karena memang dipengaruhi dengan pikiran yang panik tadi, negatif tadi, jadi akhirnya saya langsung drop waktu itu selama 3 hari. Ya itu sih kondisi saya. Kemudian suami langsung bilang, ya nggak apa-apa, nanti kita akan dengar beritanya kayak gimana kalau di sana baik-baik aja atau bagaimana. Iya, jadi di kondisi waktu itu memang istri yang lebih down daripada saya ya, karena waktu pertama kali swab antigen kan saya, jadi tahu saya positif, saya pun sebenarnya nggak terlalu kaget dan juga nggak takut, nggak khawatir berlebihan. Saya langsung ambil tindakan untuk isolasi mandiri di kamar di bagian depan supaya langsung memisahkan diri dengan istri dan anak-anak. Lalu ternyata waktu swab antigen besoknya ya istri kemudian positif, ya akhirnya kami ambil keputusan semua untuk isolasi mandiri. Jadi satu rumah. Jadi ada di rumah kami ini ada saya, istri, anak kami Leo, adik sepupu kami, dan juga ada satu ponaan kami. Tapi ponaan kami ini sehat sampai hari ini, tidak ada gejala sama sekali, gitu. Makanya kami ambil keputusan untuk isolasi mandiri gitu, Kak. Ya, sudah pasti panik yang paling pertama ya biasanya itu
panik. Apalagi biasanya kalau dilihat dari sisi psikologi, umumnya perempuan itu mainannya perasaan, gitu ya. Main hati gitu ya. Iya. Jadi wajar kalau kita lihat ini justru yang terjadi adalah ibu yang lebih panik ya, daripada ibu yang lebih panik daripada bapak kan gitu ya. Bapak pasti lebih tenang karena biasanya laki-laki udah pasti logikanya yang lebih jalan. Gitu ya. Iya. Nah, biasanya kalau orang banyak ya sekarang di sekitar saya orang berpikir pikiran orang ya, bukan dari sisi medisnya. Pikiran orang adalah bahwa ketika kita sudah divaksin, ya entah Iya. 1 kali, entah 2 kali, 1 kali itu cukup aman. Kemudian 2 kali apalagi sudah pasti mereka bilang itu legitimasinya aman, katanya masyarakat ya. Betul. Bapak Ibu sudah divaksin berapa kali? Saya Iya, kalau istri baru 1 kali, kalau saya sudah 2 kali. Nah, kadang-kadang kan orang berpikir gini, loh, kok sudah 2 kali bisa juga ya kena COVID gitu ya. Kalau kenyataannya di tempat saya, wakil wali kota kami memang sudah 2 kali divaksin dan kemudian beliau juga terkena COVID gitu ya. Iya. Bahkan parah banget sampai cukup mengkhawatirkan. Nah, menghadapi orang ketika orang akan bertanya soal ini, Bapak sudah divaksin 2 kali, ternyata terkena COVID juga. Lah terus untuk apa kita divaksin misalnya? Bagaimana Bapak lah yang sebagai seorang penyintas menanggapi ini, menanggapi komentar orang gitu ya. Iya. Kalau saya secara pribadi awalnya berpikir seperti itu, Kak. Kalau vaksin 2 kali itu sudah pasti aman. Makanya saya sendiri pun dalam kehidupan sehari-hari beraktivitas itu tidak terlalu takut lagi seperti awal-awal COVID di tahun 2020. Kalau 2020 itu sangat hati-hati. Tapi waktu sudah terima vaksin 2 kali dan beraktivitas dalam pelayanan itu justru jauh lebih ceroboh dari sebelum divaksin, Kak. Makanya ketika sudah divaksin dan ternyata faktanya masih tetap terpapar COVID-19, itu yang kemudian menyadarkan saya, oh ternyata masih tetap bisa terpapar. Lalu kemudian saya coba searching gitu tentang vaksin, apa yang menjadi fungsi dari vaksin itu sendiri. Ternyata vaksin itu bukan dalam pengertian kita aman dari virus, tapi mengurangi resiko dari gejala yang kita alami gitu kan. Jadi itu yang kemudian membuat saya mengerti dan memahami. Apalagi ketika waktu terpapar itu saya lebih banyak itu searching soal vaksin gitu Kak. Lalu lebih banyak membaca dan mencari tahu tentang pasien yang lagi isoman atau mungkin yang lagi berjuang di rumah sakit gitu. Apa saja kiat-kiat yang mereka lakukan. Nah, itu yang kemudian membuat saya sadar, oh ya, ternyata vaksin itu tetap penting, bukan tidak penting. Vaksin itu tetap penting untuk mengurangi resiko kita bergejala berat gitu. Jadi bukan aman dari COVID, kita pasti akan terpapar COVID. Jadi ini karena pandemi, jadi semua orang itu pasti akan terpapar, tinggal tunggu waktunya saja. Yang membedakan itu kita yang sudah divaksin dan punya daya tahan tubuh kuat itu yang pasti akan survive gitu, yang lebih bisa bertahan gitu. Itu sih Kak. Berarti bisalah saya bandingkan misalnya ibu-ibu yang memberi kita vaksin cacar dari kita kecil dan ternyata kita tetap juga kena cacar, bukan? Iya. Bahkan Iya, betul. bahkan kadang-kala selalu dibilang orang tua kita bahwa kalau kita kena cacar kecil pun besar mestinya dapat lagi 1 kali, mesti 2 Iya, kali dapat, betul. gitu kan? Kecuali yang belum pernah kecil pasti pas besar lebih parah. Itu jadi maksudnya kenapa konsep itu tidak ada di pikiran banyak orang gitu, yang artinya itu yang vaksin cacar bukan hanya pada masa sekarang kan, itu sudah betul. dari zaman bahula istilahnya, zaman nenek moyang kita
vaksin cacar itu udah diberikan. Iya, Nah, dan ini Kak, sorry, bagaimana? saya tambahkan sedikit. Ya, Vaksin silakan. itu ya kami sekeluarga bersyukur ya. Semuanya sudah divaksin walaupun istri baru 1 kali. Tapi vaksin itu memang benar-benar bermanfaat gitu dalam tubuh kami. Kami rasakan sendiri gitu. Saya coba mengingat-ingat kembali waktu pertama kali pertama kali tahu bahwa saya positif. Saya tuh benar-benar merasakan bahwa di bagian dada itu benar-benar sakit gitu. Sakit, sesak. Itu saya yang sudah vaksin. Saya langsung membayangkan orang yang belum vaksin kemudian terpapar COVID dan merasakan hal yang sama gitu. Bahkan mungkin lebih berat dari itu. Itu yang kemudian membuat saya itu terhibur. Jadi penghiburan buat saya. Oh, saya dengan keluarga sudah divaksin, makanya gejala kami itu tidak seberat pasien-pasien yang lain gitu. Tapi itu juga membuat saya berpikir, luar biasa kalau ada yang punya gejala sangat berat tapi masih bisa berjuang dan sembuh, itu memang karya Tuhan, itu memang dalam kehidupan orang itu, Kak. Kami sendiri yang gejala ringan aja benar-benar merasakan kasih Tuhan, apalagi mereka yang bergejala berat gitu. Kira-kira sempat takut nggak waktu itu ketika udah rasa sesak, itu kayak sulit bernafas gitu. Ada nggak rasa takut, Tuhan, Aduh. inikah waktunya atau gimana? Benar banget itu, Kak. Itu benar-benar dirasakan. Itu terlebih khusus istri saya. Nah, ini mungkin nanti istri bisa sampaikan apa yang menjadi perasaannya. Tapi saya secara pribadi ketika maksudnya berusaha untuk mengelola kekhawatiran, ketakutan, itu pun masih tetap terbesit dalam pikiran saya bahwa aduh, ini apakah hari-hari terakhir saya, apakah nanti dalam waktu dekat saya meninggal gitu. Apa yang sudah saya buat selama ini, apakah saya sudah maksimal melayani? Itu terus yang kemudian terngiang-ngiang, Kak, buat saya itu pada akhirnya juga nggak konsentrasi walaupun saya berusaha untuk mengelola supaya tidak takut, tidak khawatir gitu. Aduh, ini istri yang lebih parah. Mungkin istri bisa ceritakan karena sampai nggak bisa tidur itu. Aduh. Iya, kalau saya memang benar-benar panik kan waktu drop yang hari ketiganya itu sudah nggak nafas, tinggal satu-satu bisa nafasnya karena dada terasa berat, susah bernapas, kemudian ditambah dengan kepala sakit luar biasa. Aduh, itu nggak bisa tidur sama sekali. Terus ngomong aneh-aneh ke suami sampai saya bilang pernah katakan, kalau saya meninggal duluan, kamu nikah lagi nggak? So sweet gitu. Mau dibilang kalau awas ya kalau dengar bilang mau nikah lagi nanti saya datang gitu. Iya. Itu Kak, betul. Jadi dia bilang, kalau menurut kamu aku nikah lagi atau enggak? Aku bilang, kayaknya nggak tahu juga sih, tapi awas kalau kamu sampai nikah, aku gentayangin kalian tiap hari. Jadi ya itu pikiran udah kacau, terus ngomong aneh-aneh lah ke dia sampai dia bilang gini, jangan sampai kamu akhirnya jadi pasien di panti rehabilitasi di mana kamu kerja ya. Tapi satu hal yang saya coba renungkan ke apa yang kami alami, apalagi ketika istri ada dalam kekalutan gitu, istri ada dalam kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa, itu cukup mempengaruhi saya juga gitu. Jadi saya berusaha menenangkan diri, tapi ketika istri sampaikan dia benar-benar takut dan saya melihat sendiri bagaimana wajahnya yang begitu khawatir dengan kondisinya secara pribadi, bahkan juga khawatir dengan anak kami, itu kemudian membuat saya agak sempat down, tapi saya coba menguatkan diri lagi sampai ada kami tiap hari itu coba merenungkan, dan firman Tuhan itu tiap hari itu benar-benar meneguhkan gitu. Kami di dalam masa-masa terpapar itu kami diberikan ayat firman Tuhan yang benar-benar menguatkan. Kami renungkan selalu itu di Yesaya. Nah, jadi kami renungkan firman Tuhan itu di Yesaya dalam 1 bulan itu full kita merenungkan tentang Yesaya, dan ada satu ayat firman Tuhan yang benar-benar menguatkan, dan itu juga yang kemudian saya coba renungkan dalam kehidupan saya secara pribadi, dan saya coba transfer itu dalam
diri istri saya gitu, supaya dia benar-benar kuat dan tidak khawatir. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, di situ firman Tuhan jelas bagaimana kita benar-benar mengandalkan Tuhan gitu. Karena kekuatan kita itu hanya daripada Tuhan. Kita memperoleh kekuatan itu hanya daripada Tuhan, tidak daripada yang lain. Obat-obatan yang kita konsumsi itu semuanya sarana, sumber kekuatan yang terutama yaitu hanya Tuhan gitu. Makanya waktu istri ulang-ulang sampaikan dia khawatir, dia takut, saya hanya sampaikan kepada istri, ayo kita nyanyi, kita puji-pujian, kita menaikkan puji-pujian sama Tuhan supaya kita bisa menenangkan diri. Itu saja yang kemudian saya katakan sama istri, supaya benar-benar bisa menenangkan dia gitu kan. Padahal ulang-ulang saya sudah sampaikan supaya tidak khawatir, tapi kembali lagi. Tapi kemudian ayat itu kemudian menguatkan saya, dan saya coba share ke istri dan juga minta supaya kita puji-pujian supaya bisa lebih menguatkan kita. Ya, itu yang pengalaman ya, pengalaman yang terlihat. Nah, saya kalau ditanya misalnya kayak sekarang kan sekeluarga, Bapak sekeluarga sudah menjalani masa isolasi mandiri ya. Iya. Isolasi mandiri. Saya pernah waktu saya semenjak COVID bahkan sampai sekarang ketika orang bertanya pada saya, apakah kalau kamu disuruh isolasi mandiri atau lockdown atau apa, kamu stres nggak? Enggak tuh. Saya orang rumahan. Jadi saya senang kalau di rumah. Saya bilang gitu kan. Karena saya juga suka baca. Jadi saya bisa aja download PDF, saya baca gitu kan. Saya bilang. Jadi saya nggak terlalu ribet dengan, aduh aku biasa keluar gitu kan. Bagaimana pasti saya nggak tahu ya, banyak orang merasa bosan. Jangan tanya saya, kalau saya pasti bilang saya nggak bosan kalau untuk disuruh tinggal di rumah seharian. Nah, saya bertanya pada Bapak Ibu, apakah ada sempat terbersit di kepala atau di hati, bosan banget ini menjalani masa isolasi, cuma di situ-situ aja, berputar-putar di situlah. Bagaimana menyikapi rasa bosan atau jenuh atau juga kekhawatiran dalam masa isolasi itu, gitu ya. Selain tadi dibilang firman Tuhan ya, menguatkan, tapi adakah cara-cara lain yang digunakan untuk mengatasi itu atau tetap bersosialisasi dengan orang lain dengan zaman modern loh, bisa Zoom, bisa video call, bisa apa aja yang mau kita lakukan gitu. Ada nggak bosan, ada nggak perasaan bosan saat menjalani isolasi? Kebetulan kami juga sebenarnya orang rumahan. Berarti patut diacungi jempol, nggak perlu dikhawatirkan soal rasa bosan ya. Kami jarang keluar gitu, sekali-sekali. Mungkin kalau dalam 1 bulan bisa dihitung 1-2 kali kami keluar begitu. Itu pun kalau sudah lihat anak sudah rewel, sudah nangis terus, jadi ajak keliling-keliling begitu. Terus ya udah pulang ke rumah, nggak berlama-lama keluar. Berarti udah nggak usah dipikir soal rasa bosan ya. Iya Kak, betul. Nah, paling tidak setelah survive seperti ini, kan selalu orang bilang untuk nggak kena COVID harus pertahankan imun tubuh, gitu ya. Atau yang sudah survive seperti Bapak sekeluarga, bagaimana cara menjaga supaya imun tubuh itu tetap utuh atau tetap terjaga sehingga nanti tidak akan terulang lagi terpapar COVID itu. Iya, kalau kami sekeluarga itu ini Kak, yang pertama minum vitamin udah pasti. Karena waktu pertama kali terpapar udah langsung didistribusi vitamin sama adik saya yang bungsu, karena kan yang kerja di klinik. Jadi langsung dia berikan, sediakan obat dan juga vitamin. Bahkan juga ada beberapa orang yang menolong kami gitu. Orang-orang yang tidak kami duga gitu. Tuhan gerakan hati mereka untuk memperhatikan kami, menolong kami, sampai akhirnya semua kebutuhan kami ada gitu. Vitamin ada, kebutuhan untuk makan, minum semua ada. Kemudian iya, jadi ada aja berkat Tuhan yang Tuhan kasih melalui orang-orang yang nggak pernah kami pikirkan sebelumnya gitu. Selain obat-obatan yang dikonsumsi, kami tiap hari itu pasti akan melakukan itu jemur jam 10 pagi Kak.
Jadi jemur jam 10 pagi itu jadi aktivitas yang rutin kami lakukan tiap hari. Semua satu rumah. Jadi jam 10 itu wajib kita jemur, lalu kemudian setelah jemur kami harus melakukan penguapan itu. Jadi buat air panas, dicampur bawang putih, kemudian ditaruh minyak kayu putih, dan itu kita tutup dengan handuk untuk penguapan. Itu kami lakukan rutin setiap hari, pagi dan sore, dan itu benar-benar melegakan. Jadi itu yang membuat kami benar-benar rasa kuat kembali, pulih kembali. Gitu. Ya, kalau bayi-bayi biasanya kan harus berjemurnya berjemur di pagi hari ya. Jadi ada bayi-bayi besar yang berjemur di siang hari. Kan kalau Ya, bayi kecil nggak mungkin jam 10 kan? Dia ikut juga. Dia ikut juga Kak? Bukan, maksudnya kalau waktu masih bayi-bayi yang istilahnya untuk kekuatan tulang bayi, nggak mungkin jam 10 kan? Biasanya kan yang masih pagi. Jadi ada bayi-bayi gede yang berjemur di jam 10 ya, demi mengatasi. Yang tadinya nggak pernah sama sekali kita berjemur loh Kak. jadi turis lokal lah ya untuk sementara waktu. Karena kondisi, apalagi ditambahkan dengan kulit saya sudah gelap, kalau berjemur ya tambah gelap lagi kan. Kalau misalnya. Tapi kalau di Batu kan nggak menjamin tuh kulit tambah gelap, kecuali kalau berjemur di Batam di tempat saya, orang putih pun bisa jadi gosong gitu kan. Kalau pengen berjemur di Batam. Nah, kira-kira misalnya dengan sudah survive seperti ini, pasti ada dong yang pengen dibagikan kepada orang-orang di luar sana, entah alumni kita kah, karena kan ada juga alumni kita yang terpapar COVID sekarang kan, entah tunggal atau secara keluarga, atau ada orang-orang lain yang di luar sekitar alumni yang juga terpapar COVID. Pasti paling tidak kita ada testimoni, ada kesaksian atau ada saran-saran yang kita mau berikan untuk orang-orang yang ada di luar sana. Ya mungkin bisa keluarga Bapak bagikan, entah saran rohani misalnya dengan ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan, ataukah apa yang selama ini dibuat, atau ada cara-cara menanggulangi pikiran yang tadi khawatir berlebihan. Bagaimana mengelola pikiran, mengelola hati. Ya, kita tahu teorinya banyak kan. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati kita tidak beres, di situ terpancar kematian misalnya kan. Iya kan, kalau nggak dijaga hatinya kan, kemudian akan jadi menyulitkan kita sebenarnya kalau tidak ada balance atau keseimbangan antara pikiran kita dengan hati kita gitu. Udah tahu teori di sini udah banyak banget tuh kejadian sampai wahyu, ya kan? Nah, tapi ternyata di sini minusnya banyak, lessnya banyak, lack-nya banyak. Nah, bagaimana membagikan pengalaman entah rohani ataupun trik-trik atau tips-tips yang Bapak Ibu jalani lah untuk bisa survive di masa ini. Ya, mungkin nanti istri kan, tapi kalau saya secara pribadi Kak, yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada orang yang mungkin belum terpapar COVID-19 dan kemudian dalam tanda petik menginterogasi yang sudah terpapar. Karena secara psikologi itu sangat mempengaruhi gitu. Kalau misalkan saya gambarkan secara pribadi begini Kak, kalau ketika ada orang yang terpapar COVID-19, kita sebagai orang yang tidak terpapar ingin tentunya menyatakan kasih kita kan dengan menanyakan kabar. Tapi buat saya secara pribadi ketika menanyakan kabar lebih daripada itu, dalam hal ini maksudnya kenapa bisa terpapar, keluar kemana kok pada akhirnya bisa terpapar sekeluarga, itu pertanyaan-pertanyaan yang harusnya dihindari. Karena buat para pasien atau orang-orang yang terpapar COVID-19, pertanyaan-pertanyaan itu sebagai pertanyaan yang mengintimidasi. Sangat melukai dan sangat mempengaruhi
psikologi, psikologi, psikis. menambah kekhawatiran, menambah ketakutan, menambah rasa bersalah dari orang yang terpapar COVID. Makanya kita sebagai orang yang mungkin mau menyatakan kasih tapi pada akhirnya kebablasan, itu harusnya bisa membatasi diri. Dan ya hanya sekedar tanya aja kabar dan kemudian mendoakan atau memberikan ayat firman Tuhan itu sudah cukup. Jangan sampai lagi pada titik di mana bertanya tentang kenapa bisa terpapar. Kalau misalkan kita menanyakan hal itu ketika tahun 2020 nggak masalah kan. Tapi ini sudah 2021 dan WHO kan sudah sampaikan bahwa ini adalah pandemi gitu. Yang dimana semua orang pasti akan terpapar, kita tinggal tunggu waktu aja gitu. Nggak bisa kita lagi menyalahkan ini kenapa harus keluar ke sana, kenapa harus bertemu dengan orang ini, orang itu, dan seterusnya sampai kamu terpapar COVID gitu. Nggak bisa lagi kita menyalahkan itu, karena itu sudah pasti kita semua akan kena. Dan kita bisa berjuang atau tidak melewati masa-masa sulit terpapar COVID-19. Itu dari sisi orang lain ya kan. Tapi kalau dari sisi kita sebagai orang-orang yang terpapar, hal yang pertama yang perlu dilakukan saya secara pribadi yaitu menghindari berita-berita yang negatif, apalagi tentang kematian atau berita-berita yang menyampaikan tentang hal-hal yang negatif lah, yang bisa mempengaruhi kita secara pribadi. Itu saya coba hindari. Jadi sosial media itu saya hanya melihat hal-hal yang bisa menghibur diri saya secara pribadi. Lalu kemudian yang saya lakukan juga, saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan istri gitu. Jadi saya ambil ini sebagai sebuah kesempatan. Istri dan anak-anak di rumah, kita bisa sama-sama punya waktu lebih banyak lagi, dan terlebih khusus anak ya. Karena lihat anak di rumah itu saja sudah sangat bahagia gitu. Makanya dalam masa-masa isolasi mandiri bukan sesuatu hal yang membosankan, karena ada anak di rumah yang dia sehat gitu dalam kondisi kita yang terpapar COVID, tapi dia tetap sehat. Itu sukacita yang luar biasa buat saya gitu. Ya. Iya, itu Jadi, saya. Mungkin kira-kira dari istri ada tips-tips cara menanggulanginya bisa bebas, misalnya kayak kadang-kadang orang kirimkan lewat sosial media, entah dibilang pakai, selain yang tadi sudah dibilangkan pakai penguapan, berjemur di matahari jam 10, kemudian penguapan dengan menggunakan minyak kayu putih dan sebagainya ya. Nah, apakah ada hal lain lagi yang dilakukan selain dua hal itu? Selain minum obat vitamin, atau mungkin ada juga dibagikan di media sosial itu pakai bawang putih ya. Bawang putih walaupun saya nggak tahu itu secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, apakah itu juga diikuti atau ada hal lain yang belum disebutkan? Istri mungkin. Ya paling yang kami lakukan tiap-tiap hari ya, puji Tuhan karena banyak kiriman makanan jadi kami makan banyak. Paling enggak untuk meningkatkan kekuatan tubuh dan vitamin ya. Iya. Ya terus nonton film-film komedi begitu yang bisa meningkatkan imun tubuh. Ya itu imun tubuh juga loh ketika tertawa gitu. Iya. Itu imun tubuh juga. Nah, paling enggak kita tahu bahwa Bapak dan Ibu mengalami isolasi mandiri. Isolasi mandiri kalau kita seperti tadi saya bilang, kalau kita orang rumahan, kemudian kita tahu menemukan supaya kita tidak bosan, ada hal-hal yang menyebabkan kita tidak bosan luar biasa. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk saya dan keluarga Pak Marex, kalau kita disuruh isolasi mandiri pasti itu hal yang menyenangkan. Tadi dibilang kan ada kumpul keluarga juga. Saya walaupun saya sendiri, saya senang juga dengan diri saya sendiri gitu. Nah, terasa bahwa kita bisa menyimpulkan isolasi mandiri itu menyenangkan. Tapi tentulah ada seperti tadi yang Pak Marex bilang, ada stigma di luar sana. Jadi isolasi sosial itu tidak menyenangkan, pasti kan? Betul. Kira-kira keluarga Bapak menghadapi enggak atau mengalami enggak orang membuat isolasi tersendiri? Karena pikir, aduh ini orang yang pernah terpapar COVID gitu kan, jangan-jangan nanti menular ke kita. Gitu. Walaupun sudah pulih, karena itu isolasi sosial itu ya seperti tadi menimbulkan luka fisik ya,
Iya. Luka psikis, maaf, luka psikis. Jadi, adakah itu dialami ataukah tidak di lingkungan sekitar tempat tinggal? Kalau sampai sejauh ini tidak ada ya, kayak mungkin karena sudah lebih memahami kondisi pandemi ini gitu. Jadi tidak seperti awal-awal. Waktu awal-awal itu saya masih sangat merasakan situasi di mana kita harus jaga jarak walaupun orang itu sudah sembuh gitu ya. Tapi kalau kami secara pribadi dalam kehidupan keluarga, ketika sudah dinyatakan sembuh, setelah selesai isolasi mandiri 14 hari di rumah, dan hari ini istri juga PCR dan hasilnya juga negatif, sampai sejauh ini memang tidak ada stigma negatif ya dari tetangga atau dari orang-orang terdekat kita atau rekan-rekan pelayanan kita. Karena saya yakin sudah lebih memahami bahwa kondisi ini memang yang harus kita alami, dan ketika kita sudah sembuh, ya sudah bisa beraktivitas kembali. Karena itu saya yakin sudah lebih mendapatkan banyak edukasi ya, baik itu mungkin di sosial media atau ketika mendapatkan informasi kesehatan dari dokter secara langsung. Kami juga sudah lebih memahami gitu. Apalagi ketika kami sudah terpapar, jauh lebih memahami kondisi pandemi saat ini. Ya bersyukur ya. Dan Iya. malam ini saya secara pribadi sih bersyukur, karena kalau saya tipenya waktu saya mengalami ada anggota saya yang terkena COVID ya. Saat itu kami belum tahu, sehingga saya ada dengan satu anggota saya, kami mengunjungi dia di rumah sakit, bahkan bersalaman, Iya. berpelukan. Gitu ya, berpelukan kayak Teletubbies, saking untuk mau menghibur kan. Iya, Karena iya. biasanya kita pelajari bahwa ketika kita memeluk saja tanpa mengucapkan kata-kata, orang dikuatkan. Gitu ya. Betul. Nah, saat 1 hari kemudian dia beritahukan di grup kami, katanya saya terkonfirmasi positif. Kalau saya tenang, karena bagi saya mau positif, saya mau negatif, mau positif negatif, apapun itu. Karena saya tipenya cuek is the best. Kalau itu tidak merusak otak saya dan merusak hati saya, kenapa saya harus pusing? Tapi karena satu anggota saya yang saya ajak bersama, walaupun saya yang masuk ya, Iya. karena mereka bilang hanya diizinkan hamba Tuhan yang masuk. Anggota saya nggak masuk. Tetapi besoknya dia sempat mengunjungi anggota ini dan masuk. Lalu dia bilang sama saya, karena saya dipanggil kakak, saya jarang dipanggil ibu dengan orang-orang di sini ya. Dipanggil, Kak, bagaimana? Aku ini orangnya batuk-batuk, mudah batuk-batuk. Bagaimana? Ya, oke lah, kalau kita nggak mau swab, kita coba aja itu apa itu yang hembuskan napas, sampai sudah lupa saya namanya, cobalah, otaknya udah error nih. Yang kita hembuskan nafas terus di kantong itu loh, genos. Wah, thank you, ada satu teman saya di sini memberitahukan genos, cobalah itu kan. Jadi kami coba itu, lalu setelah saya bilang saya cuma hanya menemani dia, dan saya juga ikut supaya dia lebih hatinya dikuatkan gitu. Saya mah nggak peduli nanti hasil genos mau negatif mau positif, peduli amat gitu ya. Dan ternyata waktu negatif dia bersorak setengah mati. Kak, aku negatif. Bagus. Gitu. Saya nggak ada terlalu tanggapi terlalu berlebihan. Kakak kok nggak cemas? Saya bilang, kalau saya harus mati sekarang, saya bersyukur karena doa saya kalau bisa mati umur 50 paling telat gitu kan. Nah, berarti sebelum 50 saya sudah mati kan, saya bilang paling telat. Kalau bisa jangan sampai lewat dari 50. Kalau sekarang puji Tuhan katanya jangan gitulah gitu. Nah, jadi istilahnya menanggapi ini pun kalau saya pribadi saya nggak terlalu menanggapi terlalu heboh lah. Walaupun orang di sekitar begitu heboh ya. Saya cuma bilang apapun yang terjadi, kalau Tuhan berkehendak, terjadilah sesuai kehendaknya. Ya. Saya mau belajar taat dari Tuhan Yesus sajalah. Jadi bersyukur bahwa sampai saat ini, saya bukan bersyukur karena Bapak Ibu kena COVID lalu sehat ya, bukan. Atau bersyukur bahwa saya sehat sekali, bukan itu. Gitu. Tapi bersyukur bahwa apapun, kita kan sudah tahu teorinya, teori Alkitabnya, Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi tiap orang yang mengasihi Dia
yang terpanggil sesuai rencananya. Jadi kalaupun di titik kita memang harus pergi di tengah pandemi atau di sebelum tidak ada pandemi, ya itu sudah waktu kita dengan Tuhan gitu kan. Iya. Jadi harusnya tidak ada yang perlu kita cemaskan. Iya. Kalau memang ada, kita bilang kita harus patuh pada prokes, bukan hanya karena untuk kita. Gitu. Paling tidak kita juga jaga orang lain. Kan Betul. kata Tuhan kan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi kalau kita betul-betul tunjukkan kasih kita dengan cara ikut semua aturan kesehatan, tapi ternyata kita harus kena, bersyukurlah untuk itu, gitu ya. Iya. Kita Yang terakhir Kak, dari silakan. Yang terakhir yang saya pengen sampaikan gini Kak, pandemi ini mengajarkan kita bahwa betapa pentingnya kita menghargai kehadiran sesama. Ya. Saya merenungkan kalimat halo, shalom, apa kabar, itu sebagai kalimat yang sangat bermakna saat ini Kak. Saya kemarin sempat naikkan di status juga, dan saya coba merenungkan bahwa betapa luar biasa pentingnya kalimat shalom, halo, apa kabar gitu. Untuk menanyakan bahwa kehadiran orang lain itu penting dalam kehidupan kita. Bahwa ada orang-orang yang kemudian pergi meninggalkan kita seketika dalam sekejap gitu. Dalam sekejap karena pandemi ini. Ya itu artinya kita mau dibawa Tuhan untuk menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan kita. Lalu kemudian hal yang kedua yang saya coba ambil sebagai hal yang penting ketika terpapar COVID, saya juga lebih menghargai kehadiran Tuhan itu luar biasa penting juga dalam kehidupan saya. Walaupun terkadang kami atau saya secara pribadi pun tidak menghargai kehadiran Tuhan sebenarnya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Renungan hanya sekedar renungan. Kami punya jam doa pagi dan malam, tapi dalam beberapa waktu sebelum kami terpapar COVID itu, kami merasa bahwa kayak tidak ada sesuatu yang kami nikmati bersama dengan Tuhan ketika kami ada dalam jam-jam renungan. Itu seperti sesuatu hal yang rutinitas. Tapi ketika kami terpapar COVID, saya coba kembali merenungkan bahwa betapa pentingnya kehadiran Tuhan, memberikan nafas hidup, memberikan oksigen secara cuma-cuma dengan membandingkan ada orang di luar sana yang saat ini berjuang untuk menghirup oksigen yang harus dibayar puluhan juta rupiah, bahkan harus digelontorkan dananya oleh pemerintah, dana yang luar biasa besar untuk menolong para pasien COVID. Saya kembali merenungkan, wah Tuhan baik ya, Tuhan luar biasa. Memang kehadiran Tuhan itu sangat penting, dan saya coba kembali merefleksikan bahwa waktu-waktu saya dengan Tuhan itu harus kembali diperbaiki. Bukan hanya sekedar rutinitas, tapi itu benar-benar bermakna. Saya hadir di hadapan Tuhan dengan kehadiran saya yang nyata bahwa saya memahami kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan juga dalam kehidupan keluarga kami. Itu Kak hal yang penting yang saya dapatkan selama masa pandemi, terlebih khusus ketika kami terpapar COVID-19. Dan itu hal yang kami renungkan sebagai bagian penting. Ya, paling enggak ini jadi pelajaran ya, pelajaran. Saya nggak bilang bukan jadi pelajaran buat Pak Marek sekeluarga aja ya, tapi untuk semua kita lah, Ya, untuk semua kita. betul-betul memaknai apa sih arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Ketika kita betul-betul memaknainya, saya rasa dalam menyikapi hal yang ada di luar kita atau hal yang kita hadapi, kita tidak akan bereaksi terlalu berlebihan. Gitu ya. Karena kalau lihat dari pengalaman, mungkin pengalaman kita berbeda dalam menghadapi masalah. Misalnya keluarga Bapak mengalami COVID. Saya waktu saya menghadapi satu masalah pun saya sebelumnya dikuatkan Tuhan lewat renungan pagi, dan kemudian siangnya saya menghadapi masalah, enggak siang tapi jam 10 lewat pagi. Itu saya menghadapi masalah itu, lalu saya ingat renungan saya tadi pagi. Ada satu ungkapan yang saya pernah baca, dalam kehidupan kita 100%, hanya 10% peristiwa terjadi di hidup kita.
90% bagaimana kita bereaksi. Ya. Iya. Dalam bereaksi terhadap 10% tadi. Berarti yang menentukan bagaimana kita menyikapinya adalah 90% tadi dari 10%. Nah, kalau kita memang menyadari kehadiran Tuhan, kalaupun ini titik terakhirnya, bersyukurlah bahwa kita titik terakhirnya tetap bersama dengan Tuhan. Itu aja yang mungkin jadi kekuatan iman buat kita dan juga buat tiap orang, ya. Saya percaya semua saya pribadi diberkati, sudah pasti dengan kesaksian keluarga Pak Marex, bagaimana Tuhan hadir, bagaimana di tengah ketakutan, apakah masih bisa mengklaim dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu beserta dengan aku, itu kan? Benar-benar nyata kan? Benar-benar nyata jadinya. Jadi mungkin ada orang lembah kekelamannya lebih dalam dari keluarga. Buktinya kan Bapak Ibu survivor, tapi ada juga orang yang satu survivor, yang lain enggak, gitu kan. Jadi ada kehilangan, seperti tadi saya bilang, kehilangan yang menjadi pokok permasalahan di tengah pandemik ini. Nah, saya berharap semua kita dikuatkan, kemudian bukan hanya diberkati ya, tapi dikuatkan untuk ke depan apa yang mau kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan kalau kita diperhadapkan pada situasi yang sama. Apakah kita akan di titik itu ataukah kita ada di titik yang lebih meningkat lagi atau justru di titik terbawah hidup kita dalam menyikapi semuanya. Terima kasih untuk sharingnya Bapak Ibu. Kami bersyukur karena Bapak Ibu masih bisa memberikan waktu, memberikan sharingnya untuk menguatkan kami semua. Harapan terima kasih banyak Kak Herli. Tetap sehat ya. Iya, terima kasih banyak. Dan bersyukur untuk pemeliharaan seperti burung gagak yang dipakai Tuhan untuk memberi makanan pada Elia. Benar Kak. Dua Elia zaman ini. Yang dipelihara oleh Tuhan dengan ajaib. Dan semua kita juga dipelihara Tuhan dengan ajaib lah. Dan kami berterima kasih untuk kehadiran dan sharingnya. Kami berharap semua kita lah sama-sama berharap untuk tetap ada dalam pengawasan Tuhan. Jangan biarkan kita berlari dari pengawasan itu, tapi biarkan Tuhan yang terus mengamati kita dan terus menopang kita di tengah berbagai situasi apapun. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Kak Herli untuk Pak Marex dan juga Ibu ya. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih. Sama-sama punya waktu dan kesempatan. Terus berjuang untuk teman-teman yang saat ini sedang terpapar COVID-19, baik itu yang gejala ringan maupun gejala yang parah. Semangat juga untuk tim medis dan juga aparat keamanan serta pemerintah yang saat ini berjuang ya untuk bisa keluar dari krisis karena pandemi ini. Jadi kita doakan yang terbaik untuk semua yang saat ini benar-benar berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Ya, karena saya penggemar Korea, saya akan katakan fighting. Terima kasih untuk semua waktunya dan sama-sama, kita Kak. akan mengakhiri podcast kita dengan tadi sudah ada mungkin kendala-kendala teknis di awal karena ini masih prokes perdana. Semoga yang kedua, ketiga dan selanjutnya tidak ada lagi kendala teknis ya. Amin, amin, amin Kak. Kita bersyukur dan kiranya Tuhan terus memberkati kita semua dalam menjalani tanggung jawab pelayanan yang kita dipercayakan Tuhan untuk kita. Sungguh-sungguh tetap bersemangat, berjuang, dan melihat bahwa Tuhan ada di tengah situasi ini. Amin. Tuhan ada di Indonesia, Tuhan ada dengan kita. Amin. Amin. Wah, saya sudah kayak KKR ya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Tuhan berkati.